Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025-2026. Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun 2025, Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Pendahuluan. Sistem Penerimaan Murid Baru, SPMB, adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua. Prinsip SPMB objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Satuan pendidikan formal yang melaksanakan SPMB terdiri atas TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Jalur SPMB 2025-1. Domisili adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 2. Afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas. 3. Prestasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan atau non-akademik. Dikecualikan SD. 4. Mutasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar. Jalur penerimaan murid baru dikecualikan untuk 1. Satuan Pendidikan Kerjasama, SPK, 2. Sekolah Indonesia Luar Negeri, SILN, 3. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus 4. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus 5. Satuan Pendidikan Berasrama 6. Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar 7. Satuan Pendidikan di daerah terpencil, jika jumlah penduduk usia sekolah kurang dari jumlah murid paling banyak dalam satu rombongan belajar. Persyaratan umum terdiri atas A. Batas usia, dan atau B. Telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya. Khusus untuk calon murid baru sekolah dasar memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Berusia 7 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. 2. Calon murid berusia 7 tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru pada kelas 1 SD 3. Calon murid berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 SD. 4. Ketentuan usia paling rendah 6 tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid yang memiliki A. Kecerdasan dan atau bakat istimewa, dan B. Kesiapan psikis. 5. Calon murid yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. 6. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan. 7. Calon MUN kelas 1 SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan atau bentuk tes lain. Persyaratan usia dibuktikan dengan A. Akta kelahiran, atau B. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah, kepala desa, atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid, penyandang disabilitas, pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus, pada satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Persyaratan khusus jalur domisili 1. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. 2. Nama orang tua wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua wali yang tercantum pada rapor ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan atau kartu keluarga sebelumnya. 3. Dalam hal nama orang tua wali calon murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua wali calon murid A. Meninggal dunia, B. Bercerai, atau C. Kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru. 4. Orang tua wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang. 5. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. 6. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada nomor 5 meliputi A. Bencana alam, dan atau B. Bencana sosial. 7. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud nomor 5 diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah, kepala desa, atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. 8. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai A. Calon murid telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili,
dan B. Jenis bencana yang dialami. Persyaratan khusus, jalur afirmasi, dari keluarga ekonomi tidak mampu. Persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu. A. Berdasarkan data terpadu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan B. Tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan atau surat keterangan tidak mampu. Penyandang disabilitas, persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki A. Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, atau B. Surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis. Persyaratan khusus, jalur mutasi. Berpindah domisili karena tugas orang tua wali. Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua wali harus memiliki A. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua wali, dan B. Surat keterangan pindah domisili orang tua wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua wali paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Anak guru. Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru harus memiliki A. Surat penugasan orang tua sebagai guru, dan B. Kartu keluarga. Penetapan wilayah penerimaan murid baru. Penetapan wilayah penerimaan murid baru diumumkan oleh Dinas Pendidikan Kementerian Masyarakat lainnya atau kepada melalui papan pengumuman resmi Satuan Pendidikan, media pengumuman resmi Dinas Pendidikan atau kementerian lainnya, dan atau media massa cetak daring lainnya paling lama 1 bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru. Sebaran sekolah. Penghitungan sebaran satuan pendidikan dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat satuan pendidikan dengan memperhatikan kondisi geografis dan satuan pendidikan yang berada di perbatasan provinsi atau kabupaten kota. Data sebaran domisili calon siswa. Pertama, menggunakan data dari Dapodik atau Dukcapil. Kedua, mempertimbangkan kemudahan akses. Ketiga, mempertimbangkan wilayah perbatasan. Kapasitas daya tampung sekolah. Proyeksi jumlah calon murid. Pertama, jumlah penduduk usia 6 sampai dengan 7 tahun untuk kelas 1 SD. Kedua, jumlah lulusan SD sederajat untuk kelas 7 SMP. Dan, ketiga, jumlah lulusan SMP sederajat untuk kelas 10 SMA. Persentase daya tampung untuk SD. Jalur SPMB sekolah dasar, jalur domisili, minimal 70%. Jalur afirmasi, minimal 15%. Jalur mutasi, maksimal 5%. Dalam menentukan persentase kuota jalur domisili, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk memetakan sebaran domisili calon murid. Dalam menentukan persentase kuota jalur afirmasi, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menghitung A. Potensi jumlah calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan B. Potensi jumlah calon murid penyandang disabilitas. Pengumuman penetapan murid baru. Pengumuman penetapan murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan murid baru. Pemerintah daerah wajib memastikan jumlah murid baru yang diterima dalam penetapan murid baru berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan. Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Selain mengumumkan calon murid yang dinyatakan lolos seleksi, pemerintah daerah wajib mengumumkan calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi. Bagaimana jika calon murid tidak lolos seleksi? Penyaluran, Pemda menyalurkan calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi ke sekolah negeri pada wilayah penerimaan terdekat, sekolah swasta, dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung. Penyaluran juga dapat dilakukan melalui kerjasama antar Pemda dengan penyelenggara satuan pendidikan terkait. Bantuan pendidikan. Pemda dapat memberikan bantuan pendidikan kepada calon murid di satuan pendidikan swasta yang tidak dapat ditampung di satuan pendidikan negeri berupa pembebasan atau pengurangan biaya pendidikan. Diprioritaskan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Jenis dan besaran bantuan pendidikan ditetapkan oleh Pemda. Sekian, dan terima kasih.